Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cepi Garda Muhammad dengan NIM 21102163 akan menjelaskan secara singkat bagaimana cara kita untuk mengaplikasikan model dari machine learning yang telah kita buat ke dalam sebuah aplikasi. Yang pertama, karena kita membutuhkan database, jadi kita akan menggunakan database yang menggunakan localhost saja. Jadi pertama-tama jangan lupa untuk mengaktifkan XAMPP-nya, bagian Apache dan juga MySQL-nya. Lalu untuk mengecek apakah sudah terkoneksi atau belum, bisa menggunakan Google Chrome atau browser lain yang teman-teman biasa gunakan dan masuk ke dalam phpMyAdmin ya, seperti biasa. Lalu selanjutnya kita langsung aja ngoding. Di sini saya menggunakan Visual Studio. Yang pertama kita akan menggunakan sebuah library MySQL Connector. Ini library ini harus kita download terlebih dahulu ya, dengan cara tulis aja di terminalnya tuh pip install MySQL Connector -python, lalu tunggu untuk installnya. Kalau udah, kita lanjutin. Karena kita akan menggunakan database dari phpMyAdmin, seperti biasa kita akan menambahkan MyDB sama dan MySQL Connector connect untuk mengkoneksikannya. Kalau kita tidak mengatur MySQL milik kita secara default, itu akan seperti ini ya. Hostnya itu localhost, usernya root, dan passwordnya akan kosong. Kemudian kita tulis MyDB cursor, terus ini mycursor execute create database. Seperti biasa, create database untuk membuat database baru, dan kita beri nama Iris database. Oh ya, untuk pengingat ya, sebelum jauh, kita di sini akan memasukkan sebuah dataset ke dalam database. Dataset yang akan saya gunakan di sini adalah database Iris ya, yang berbentuk CSV yang bisa didapatkan di internet secara gratis. Oke, lanjut. Kita print database created. Ini untuk tanda kalau misal perintahnya berhasil dijalankan. Lalu MyDB commit, mycursor close, dan MyDB close. Untuk menjalankannya kita bisa buka terminal, lalu kita ketik Python, lalu diikuti nama dari file milik kita, yaitu di sini saya create database.py, maka jalankan perintah itu, dan di sini database created yang menunjukkan bahwa program berhasil dijalankan. Mungkin teman-teman kalau mau ngecek bisa dicek di Google Chrome, bisa dicek di phpMyAdmin apakah sudah terbentuk atau belum, database-nya sudah terbuat atau belum. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu create table. Sama seperti sebelumnya, kita harus mengkoneksikannya dulu dengan MySQL Connector dan MyDB. Di sini ada tambahan ya, database. Karena tadi database-nya kita beri nama Iris database, jadi di sini kita kasih nama Iris database, jangan sampai salah ya. Lalu mycursor, terus ada drop table if exists. Ini berfungsi kalau ada tabel dengan nama yang sama, maka akan dihapus dulu tabelnya dan kita ganti dengan tabel yang baru. Cara membuat tabelnya seperti biasa, create table, kita beri nama Iris table, dan ini kolom-kolomnya ya, ada sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan species. Lalu print Iris table is created in the database sebagai penanda kalau berhasil dijalankan. Lalu jalankan dengan cara yang sama, Python, lalu ikuti dengan nama filenya. Dan di sini Iris table is created in the database sesuai dengan tulisan yang kita buat tadi ya, di sebelah sini. Lalu kita lanjut dengan insert CSV. Yang ketiga, kita akan
ya sama menggunakan library SQL connector, tapi di sini ada tambahan kita akan menggunakan pandas ya. Dan pandas juga harus diinstal terlebih dahulu di terminal, bisa pip install pandas. Pandas digunakan untuk membaca dataset milik kita karena pandas bisa membaca file dalam bentuk tabular ya. Lalu seperti biasa kita untuk mengkoneksikannya seperti ini, localhost, root, password kosong, dan database sesuai database yang telah kita buat tadi. Query insert into untuk menambahkan data ke dalam tabel yang telah kita buat ya. Tabelnya ini namanya iris table. Ini kolom-kolomnya yang tadi telah kita buat di dalam tabelnya. Sini load data into database. Data sama dengan pd read underscore csv iris csv. Ini pd itu pandas, berarti kita panggil library pandas untuk membaca file csv, dan file csv yang kita gunakan adalah iris csv yang ini, yang tadi saya beritahu datasetnya bisa didapat di internet secara gratis ya. Lalu lanjut print dataset load data. Ini apabila kita berhasil menjalankannya nanti akan muncul tulisan ini ya. Lalu mydb commit, mycursor close, mydb close, dan kita jalankan di terminal Python, diikuti nama file dataset load. Dan ini nanti hasilnya akan seperti ini ya. Kalau dataset yang telah kita dataset iris yang kita miliki berhasil dimasukkan ke dalam tabel dari yang kita miliki tadi di tabel database di ppmadmin. Lalu kemudian ada read dataset. Read dataset biasa import untuk mengkoneksikan ya. Lalu kita query select from, ini untuk memilih tabel mana yang akan kita baca, akan kita lihat datanya, tabel mana. Terus result mycursor execute query results mycursor fetch all. Ini untuk memfetch data yang ada di dalam database. Jadi fetch itu kayak ngambil data yang di dalam database ya. For row in result print row, ini fungsinya untuk ngeprint, mencetak data, memperlihatkan data tapi secara keseluruhan ya. Seperti terus lalu mydb commit close, mycursor close, mydb close. Kita jalankan di terminal dengan Python, diikuti nama filenya ya. Dan ini kalau berhasil nanti akan muncul data-data dari dalam database ya, yang berupa dataset iris yang telah kita masukkan ke dalam database. Lalu selanjutnya masuk ke dalam create model. Di dalam create model ini kita seperti biasa memanggil MySQL connector, dan ini jangan lupa tambahkan mydb. Lalu di sini kita akan menggunakan pandas, dan di sini kita akan menggunakan library lain bernama scikit-learn. Bisa di-download juga menggunakan pip install scikit-learn di terminal. Lalu kita akan memanggil sklearn model selection import train test split untuk membagi data antara test dan train. Ini ensemble import random forest classifier untuk memanggil model random forest yang akan kita gunakan. Ini svm svc memanggil model svm yang akan kita gunakan. Lalu sklearn matrix classification report itu untuk menunjukkan skor hasil apa ya istilahnya, seberapa bagus model yang kita buat, seberapa akurat model yang kita buat bagi komputer untuk belajar. Terus job lib nanti akan kita lihat ya fungsinya untuk apa. Pertama, fetch data biasa untuk mengambil
membaca untuk mengambil data dari dalam database. Ya, ini kita lihat ya, di fetch data untuk mengambil data dari dalam database. Lalu di sini kita akan buat separate feature and target variable. Ini kita akan memisahkan fitur dan juga targetnya. Fiturnya itu ada sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan targetnya itu spesies ya, karena akan digunakan untuk mengidentifikasi spesies apa nih. Terus kita akan split datanya, kita akan membagi data yang ada untuk trading dan testing di sini dengan xtrain, xtest, ytrain, ytest, train test split, xytest size 0,2 random state 42. Lalu kita akan memanggil model untuk belajarnya, akan model RF untuk random forest classifier, SVM, SVC. SVM itu support vector machine ya. Lalu kita akan membuat prediksi test setnya seperti ini, dan target name-nya itu tadi kan spesies ya, targetnya spesiesnya gitu ada Sentosa, Versicolor, dan Virginica. Ini untuk evaluasi model kita bisa print random forest classification report. Ini kita classification report dari library yang ini ya, scikit-learn matrix import classification report. Dan tadi sampai mana? Oh, ini SVM juga sama, classification report, save model to a file. Nah, di sini ada model file RF, train model PKL, model file name SVM, train model SVM PKL, dump model file name, print model save to model file name RF, and model file name SVM. Nah, di sini inilah fungsi yang tadi yang library joblib import dump. Fungsinya adalah untuk membuat sebuah file berekstensi PKL. PKL ini untuk apa sih? Jadi nanti saat kita akan mengimplementasikan model machine learning yang telah kita buat ke dalam sebuah aplikasi, kita akan membutuhkan file PKL ini. Jadi file PKL itu ibaratkan hasil belajar si komputer menggunakan model itu. Jadi nanti PKL itu akan kita terapkan ke dalam aplikasi yang akan kita buat atau telah kita buat. Ya, jalankan seperti biasa, Python diikuti nama file. Lalu di sini bisa kita lihat ya, ini adalah hasil evaluasi dari belajar si modelnya ya. Di sini ada ini data-datanya, dari data set yang telah di fetch. Terus ini adalah hasil belajar dari random forest, hasilnya bagus ya, satu semua, bagus banget nih. Dan yang kedua ini hasil belajar dari model SVM, dan tadi model save to train model PKL, random forest dan SVM. Nah, itu file itu nanti adanya di sini, PKL ini untuk random forest dan ini untuk SVM nya. Untuk penerapan ke dalam aplikasinya mungkin akan saya jelaskan di lain waktu. Untuk saat ini kita belajar sampai sini terlebih dahulu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.